Salam, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja pada LPTK IAKN Ambon. Perkenalkan, nama saya Dina Dimapa. NIM PPG 152501040594. Pada hari ini, Sabtu 11 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran pada UPTD SD Negeri Osiloa, Kabupaten Kupang Tengah. Saya akan mengajar kelas 3 dengan materi Allah hadir dalam alam semesta. Terima kasih, selamat menyaksikan. Sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu minta salah satu teman pimpin kita dalam doa. Silakan duduk anak-anak. Ketua kelas, ini hari anak-anak semua hadir toh, teman-teman dong. Hadir Ibu, alasan yang sakit atas nama Jima Raja-Raga. Oke, baik, Jima sakit ya, anak-anak. Pagi ini Ibu akan menjelaskan tentang Allah hadir dalam alam semesta. Karena minggu kita berkaitan materi kita itu Allah kata manusia. Jadi ini hari kita belajar Allah hadir dalam alam semesta. Tujuan pelajaran kita pada pagi hari ini ada 4. Yang pertama itu dapat mensyukuri kehadiran Allah dalam alam semesta. Yang kedua, dapat menyebutkan berbagai contoh ciptaan Allah. Dan yang ketiga, dapat menjelaskan dan mensyukuri kehadiran Allah dalam alam semesta. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah dapat menyebutkan kepedulian terhadap iklim dan gejala-gejala alam semesta. Coba anak-anak sebutkan atau kasih contoh salah satu atau 2 contoh saja Allah hadir dalam alam semesta. Coba. Ya, apa lagi? Lewat teman. Lewat apa lagi? Lewat doa. Lewat ibu bapak guru. Lewat apa lagi? Sudah. Lewat tumbuh-tumbuhan. Lewat hewan-hewan juga. Ya. Nah, anak-anak, Ibu tanya lagi. Kalau selain dari itu, Tuhan hadir itu di dalam diri kita sendiri. Anak-anak coba sebutkan apa? Apa? Nafas. Iya, betul. Nafas kehidupan. Umur panjang. Itu adalah salah satu kehadiran yang lebih utama buat anak-anak. Dan ibu juga. Bagaimana cara kita mensyukuri? Lewat apa? Lewat doa dengan menyanyi. Ya. Jangan kita, Tuhan suka sih dengan cuma-cuma kehadirannya, kita tidak tahu bersyukur. Nah, jadi tugas kita itu mensyukuri kehadiran Allah, yaitu lewat doa dengan pujian. Nah, tadi puji-pujian kita sebelum berdoa itu bilang apa? Tangan ke atas toh. Tangan ke atas. Menggapai bintang. Bintang itu ciptaan siapa? Ayo. Tuhan. Bintang Tuhan. Ya,
sebuah video tentang Allah ada dalam ciptaan atau alam semesta. Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi masih gelap gulita, menutupi samudra raya. Hari pertama Allah menciptakan terang. Terang dinamanya siang dan gelap dinamanya malam. Lalu kemudian hari kedua Allah menciptakan cakrawala. Oke, itu benda penerangan itu tuh Tuhan Allah menciptakan pada hari keberapa tadi? Hah? Hari ke? Hari ke? Hari keempat. Nah, Galeno, hari keempat Allah menciptakan benda-benda penerang. Benda penerangan itu dibagi menjadi matahari yang paling terbesar. Itu buat siang untuk menyinari supaya manusia bisa beraktivitas. Bulan dan bintang itu khusus untuk apa? Malam. Supaya menerangi di waktu kita gelap. Coba anak-anak. Ini kalian tadi dia tidak paham di benda-benda penerang. Ibu kasih contoh, coba anak-anak tutup mata seolah-olah ada dalam gelap gulita. Nah, kira-kira coba buka mata, buka. Anak-anak kalau di gelap itu tuh anak-anak dapat melihat atau tidak? Iya. Nah, begitu juga makanya Tuhan menciptakan alat penerang itu di malam hari yaitu bulan dan bintang. Supaya kalau kita jalan ada kasih penerang buat kita. Siapa yang menciptakan alam semesta beserta isinya? Siapa? Ya. Yang kedua, berapa hari Allah menciptakan ciptaannya? 6 hari, dan hari yang ke-7 bulan Ya, bagaimana cara Allah menciptakan alam semesta ini? Iya, kalian betul dengan cara berfirman saja. Beda dari kita, kalau kita mau bersesuatu kerja dulu, butuh tenaga toh. Tapi kalau Tuhan tidak, dia hanya berfirman. Jadilah terang. Terang. Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuh. Tuhan menciptakan. Dia hanya berfirman saja. Beda dengan kita, kalau buat sesuatu itu kita harus butuh tenaga toh. Ya. Yang berikut, apakah ciptaan Allah bermanfaat bagi manusia? Bermanfaat atau tidak? Bermanfaat. Jadi kita semua ciptaan Tuhan itu baik semua. Dan tugas kita adalah apa? Menjaga dan merawatnya. Nah, jadi anak-anak itu kita tahu bersyukur kepada Tuhan itu jangan jadi diam saja. Tuhan tidak izinkan itu. Tuhan mau kita harus jaga kita punya apa? Alam semesta ini. Jaga dengan caranya bagaimana? Bukan kita bangun pohon sembarang atau kita burung sembarang, tidak. Baik anak-anak, ibu
Ibu akan membagikan tugas. Silakan ke kelompok. Ini kelompok 1 ya. Nah, menghadap juga bikin kelompok. Ini kelompok kedua, bikin kelompok sudah, dan ini kelompok 3. Jadi berkelompok sudah. Ayo kelompok 1. Kelompok 3. Silakan kerja itu tugas ya. Silakan kerja itu tugas yang diskusi sedang. Oke, sudah selesai. Ya, baik. Baik. Anak-anak sudah kerja habis. Silakan. Ibu akan kasih kesempatan 5 menit untuk kelompok 1 datang presentasi hasil kerjanya. Silakan. Terima kasih Ibu, kami akan membacakan hasil diskusi kami. Allah hadir dalam alam semesta. Sebutkan ciptaan Allah yang paling kalian sukai, manusia, alam semesta, dan hewan. Mengapa kita bisa mengatakan bahwa Allah hadir dalam alam semesta? Karena alam semesta ciptaannya. Bagaimana sikap kita terhadap ciptaan alam? Kita harus menjaga dan melestarikannya.
Ada tanggapan untuk kelompok 2 kok? Dari dua kelompok ini ada tanggapan atau tidak? Tidak. Nah, hasil pekerjaan kelompok maju ke depan. Terima kasih Ibu. Saya akan membacakan hasil diskusi kami di kelompok 3. A. Al-Hadi dalam alam semesta. Bacaan Kejadian 1 ayat 1 sampai 31. Sebutkan ciptaan Allah yang paling menyukai manusia, alam semesta dan Tuhan. Mengapa kita bisa mengatakan bahwa Allah hadir dalam alam semesta? Karena alam semesta ciptaannya. Bagaimana sikap kita terhadap ciptaan Allah? Ada tanggapan dari kelompok 1, 2 dan untuk kelompok 3? Hah? Baik, kalau begitu kelompok 3 dipersilakan duduk. Baik, terima kasih anak-anak semua sudah berikan presentasi dari ketiga kelompok ini. Ibu akan memberikan kesimpulan dari ketiga kelompok ini, yaitu Allah hadir selalu membaca Alkitab, selalu banyak berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan, karena Tuhan sudah berikan kepada kita alam ini dengan cuma-cuma. Hanya tugas kita sebagai manusia atau tugas anak-anak itu adalah menjaga dan merawat ciptaan Allah. Baik, anak-anak, Ibu akan memberikan tugas kepada anak-anak. Di rumah nanti bisa anak-anak tanam pohon atau tidak? Bisa tanam pohon atau tidak? Bisa, betul? Kalau Ibu suruh bawa datang di sekolah, bisa tidak? Hah? Bisa. Kalau begitu, Ibu akan kasih tugas. Ini hari kan Jimat tidak ada toh, berarti ada 4 pohon. 14 pohon, 1 orang anak 1 pohon, entah bunga kek, entah ini pohon pisang kek, pepaya kek, yang bisa bermanfaat bagi kita semua. Bisa kok? Karena kan jangan terlalu tinggi-tinggi karena kita mau
ini nih, yang kecil-kecil begini. Kalau mau bunga nak taruh di pot. Ini harus semangat pelajarannya atau tidak? Ingat, di pertemuan berikut kita akan mensyukuri turunnya hujan. Bisa toh anak-anak bisa membaca di rumah. Siapa yang di sini ada buku, anak-anak bisa membaca. Dan minggu depan kita akan lanjut materi kita dengan materi bilang apa tadi? Mensyukuri hujan. Hah? Ya, kalau bilang hari keberapa Tuhan menciptakan cakrawala. Ayo kelompok 2, ada yang tahu atau tidak? Ayo. Hari keberapa? Hari kedua. Tepuk tangan dulu untuk sudah ke Galeno. Hari kedua itu Allah menciptakan apa di Galeno? Hah? Cakrawala. Apa lagi yang ini? Buat pertanyaan ke si ibu dulu. Ayo. Ya, ini yang dibilang hari keberapa manusia diciptakan. Ada yang tahu kok? Ayo. Ya, hari ke-6 Tuhan menciptakan manusia. Lagi. Ayo. Ya, bagaimana cara kita mensyukuri ciptaan Tuhan? Ayo. Siapa? Jawab. Ya, bersyukur kepada Tuhan. Lewat apa? Lewat doa dan bisa menyanyi. Ada lagi pertanyaan kok? Kelompok 1 tidak ada pertanyaan. Semua paham? Ayo kelompok 2, kelompok 3, ayo. Kasih pertanyaan dulu. Ayo. Apa? Pertanyaan saja. Supaya ibu. Mengapa Allah menciptakan Hawa? Pertanyaan dari Galeno bilang, mengapa Tuhan menciptakan Hawa? Ada yang tahu? Angkat tangan, ayo. Hah? Bisa kok?